Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kelas 11 SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada semester 2 kali ini. Baik, untuk semester 2 kali ini kita akan masuk ke praktek animasi, yaitu nanti yang pertama ini ada animasi materi sudah sampaikan kemarin ya, ada beberapa materi, dan yang pertama ini adalah animasi frame by frame dan animasi twinning. Saya izin untuk melepas masker ya, karena di sini tidak ada orang juga dan supaya suara saya terlihat lebih jelas. Baik, kita masuk ke animasi frame by frame dan animasi twinning ya di materi semester 2 ini ya. Tujuannya yang pertama yaitu memahami pengertian frame ya, kemudian memahami teknik animasi frame by frame, kemudian membuat animasi frame by frame bagaimana, kemudian memahami teknik animasi twinning, apa sih animasi twinning itu, dan juga cara membuat animasi 2 dimensi dengan teknik twinning ya. Artinya kita memahami dulu apa itu pengertiannya, kemudian kita membuat ya, sudah seperti itu, simpelnya seperti itu ya, ada animasi frame by frame dan animasi twinning. Kemudian frame ya, frame itu apa? Ya, frame kita bisa familiar disebut juga dengan bingkai ya. Frame adalah satuan terkecil dalam video, sedangkan pada program flash ya, ini aplikasinya, nanti frame diumpamakan seperti kertas HVS yang digambar, dan apabila framenya kita perpanjang semakin 5 frame, maka kertas HVS-nya ada 5, gambarnya sama semua. Apabila ada perubahan pada salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan tersebut. Karena frame tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat satu ya. Artinya ada banyak frame di situ supaya membuat suatu animasi. Ya, animasi frame by frame sendiri merupakan animasi yang paling sederhana, yang paling gampang, di mana animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang ditunjukkan bergantian. Nah, pergantian animasi diukur dalam satuan FPS, frame per second. Berapa frame dalam 1 detik itu? Contoh animasi frame by frame adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku. Nah, kalian mungkin dulu pernah ya iseng-iseng buat animasi seperti ini. Kemudian buku itu kita buka ya dengan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak. Oke, saya contohkan saja. Ini contohnya adalah flipbook ya. Nah, namanya juga flipbook ya. Kayak animasinya seperti ini. Nah, itu kan frame by frame dengan per kertasnya beda-beda gambar ya. Nah, itu satu gambar itu adalah satu frame. Nah, ada beberapa gambar di situ, beberapa frame supaya bisa membuat animasi frame by frame ini. Ini animasi bola jatuh, kemudian ada juga animasi orang berjalan. Nah, membuat berbagai macam gambar menjadi sebuah animasi. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contoh dari animasi frame by frame ya. Kemudian animasi frame by frame ini menuntut banyak gambar yang harus dibuat ya, seperti tadi kita lihat ya, ada banyak gambar supaya membuat sebuah animasi. Efek animasi yang diciptakan dengan mengganti gambar satu dengan yang lain selama beberapa waktu. Semua gambar yang bergerak dihasilkan dari gambar-gambar yang berbeda tiap framenya. Seperti itu ya. Kemudian contoh animasi frame by frame tadi ya, flipbook, kemudian animasi stop motion yang telah kalian buat pada semester 1 kemarin ya. Itu contoh dari animasi frame by frame karena membuat gambarnya itu banyak. Nah, dirangkai menjadi sebuah animasi. Kemudian juga untuk membuatnya itu pakai aplikasi Flipaclip ya, yang sudah saya tugaskan kemarin untuk menginstalnya. Silakan kalian cari, explore ya, nanti akan kita bahas. Kemudian masuk ke animasi twinning. Animasi twinning adalah proses membuat sebuah gerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir saja, sehingga terbentuk frame-frame baru di tengahnya. Ya, fungsi utama twinning ini adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya, yaitu ya. Kemudian animasi motion twin ini digunakan apabila kita ingin membuat gerakan animasi yang teratur. Kalau tadi frame by frame kan kita bebas ya, karena tiap framenya kita gambar sendiri. Tapi kalau motion twin ini animasi yang teratur dari awal sampai akhir. Animasi ini sangat mengurangi waktu karena kita tidak perlu membuat animasi secara frame per frame. Sebaliknya kita hanya perlu membuat frame awal dan frame akhir. Ya, dua alasan mengapa animasi motion twin ini sangat baik, yaitu mengurangi pekerjaan menggambar
dan meminimalkan ukuran file ya, karena isi dari setiap frame tidak perlu disimpan. Artinya menggunakan dari sistem ya, fungsi sistem ada motion twin, jadi tidak perlu frame by frame-nya itu disimpan. Oke, cara kerja twinning yaitu membuat objek pada frame pertama dan frame terakhir ya, ini ya, frame pertama dan frame terakhir. Kemudian frame diantaranya akan dibuat secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian objek yang dapat diaplikasikan dalam motion twin adalah objek instance atau simbol, grup, dan teks. Nah, ini bisa. Animasi motion twin ini biasa digunakan untuk membuat animasi objek bergerak, berputar, dan mengubah ukuran. Kita hanya perlu menentukan posisi pertama dan posisi terakhir objek. Nah, jenis-jenis animasi twinning yang pertama, motion twinning, yaitu objek satu ke titik pertama dan titik yang terakhir ada di mana. Bisa juga perubahan ukuran, skala tadi ya, dan juga rotasi, berputar. Kemudian animasi motion guide twinning ya. Bedanya dengan tadi motion twinning itu gerakannya teratur dari awal ke akhir. Kemudian motion guide, guide itu artinya apa? Pemandu, guide ya. Jadi dia bergeraknya yang menggerakkan objek dengan lintasan ya yang kita buat. Nah, kita buat terserah mau seperti apa bentuknya ya. Nah, itu akan manut seperti itu pergerakannya. Kemudian animasi shape twinning, yaitu membuat objek menjadi bentuk yang lain. Nah, misalnya dari kotak menjadi lingkaran atau menjadi tulisan ya, itu adalah animasi shape twinning. Intinya merubah bentuk, shape, bentuk ya, merubah bentuk. Ya, membuat animasi twinning ini ya menggunakan aplikasi pengolah animasi 2 dimensi. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Contoh yang berbayar yaitu Adobe Flash Pro, sekarang namanya Adobe Animate, yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada juga yang tidak berbayar ya, seperti Cintiq, Tupi, Pensil 2D, Flipnote Studio, dan masih banyak lagi. Dan juga ada aplikasi yang tadi ya, aplikasi Flipaclip ya. Nah, itu bisa membuat animasi di HP kalian. Oke, ini tugas yang kemarin. Saya contohkan dulu untuk animasi yang twinning. Animasi twinning itu yang pertama adalah animasi motion twin ya, jadi bergerak ya. Bergeraknya berarti ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini dari awal sampai akhir. Saya buat itu di awal di titik ini ya, di titik ini pertama sampai terakhir. Nah, ini aja. Kemudian yang gerakan ini diantaranya itu adalah otomatis dibuat sistem. Caranya bagaimana? Ya, pertemuan selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Ini contohnya dulu ya. Jadi pergerakan secara teratur dari awal ke akhir. Kemudian motion guide tadi ya, kalau tadi teratur, sekarang berdasarkan lintasan yang kita buat. Nah, ini lintasan sudah saya buat seperti ini ya. Apakah dia gerakannya akhirnya kan di sini, dari sini sampai sini, atau mengikuti gerak ya? Karena ini motion guide, jadi dia itu mengikuti alur yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kita praktekkan saja. Nah, seperti ini jadinya. Ini adalah motion guide. Artinya mengikuti jalur yang kita buat. Motion guide, kemudian shape twin. Di sini saya objek pertama itu lingkaran, kemudian objek terakhir itu adalah tulisan 11 multimedia smaker. Bagaimana perubahannya untuk shape twin? Shape twin tentunya, nah dia dari lingkaran berubah lama-lama menjadi tulisan. Nah, ini prosesnya. Ya, biar juga digabungkan ya nanti. Ini dasarnya seperti ini. Ini shape twin, perubahan bentuk. Ya, nah seperti ini. Yang ingin melihat lebih lama lagi, ini ada insert frame. Oke. Nah, oke, seperti itu untuk perubahannya shape twin. Kemudian ada tanda panah, berarti ini dibuat secara otomatis. Kalau bedanya dengan frame by frame tadi ya, di setiap frame itu ada titiknya. Nah, ini saya buat frame by frame, ada titiknya. Kalau di sini kan titiknya cuma awal dan akhir. Ini juga awal dan akhir ya. Ini juga awal dan akhir bisa bergerak. Tapi kalau frame by frame, dia itu satu persatu titiknya. Saya buat. Oke. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Itu dasarnya ya, animasi frame by frame dan animasi twinning. Untuk selanjutnya kita akan bahas tugasnya. Tentunya gambarannya ya, kalian clue-nya itu membuat
flipbook yang tadi, yang frame by frame ya. Untuk flip clip kita praktekkan nanti sambil kalian belajar juga ya aplikasinya. Jika ada kendala dalam menginstal aplikasi tersebut bisa komunikasikan ke saya. Jangan lupa ditanggapi video ini di kolom komentar sebagai tanda keaktifan kalian di kelas ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.